politik itu mulia. Maka sebenarnya politik itu membutuhkan kerja kesukarelawanan, voluntary. Karena voluntary itu dekat dengan kerja-kerja mulia. Biasanya orang yang rela bekerja itu kan dipuji. Oh yeay, oh yeay, yeay yeay. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Yeay, yeay, yeay. Halo teman-teman teman-teman pemilih, pemilih. hai, apa kabar ya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya bersama saya Gina Febriona Saya Rana Mulan, di podcast KPUM. podcast KPU Kota Medan, di channel YouTube Humas KPU Kota Medan. Yes, nah ini paling penting nih, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya, supaya nggak ketinggalan informasi-informasi bersama dengan KPU Kota Medan ya. Dan kali ini tentunya kita akan ngobrolin apa nih Kak Wulan? Oh iya, tema kita hari ini itu tentang menumbuhkan volunteerism atau kesukarelawanan untuk masyarakat dalam mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024. Jadi volunteerism ini apa ya Mbak? Volunteerism, sukarelawan ya. Oh iya. Dan ini juga salah satu sebagai pendukung untuk suksesnya pemilu ya. Kita akan ngobrol sama seseorang di sini. Kita sambut bersama Bapak Benget Silutonga yang juga Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Bagaimana kembali. kabarnya Pak? Sehat? Baik, sangat baik sekali. Ini manggilnya Bapak atau Abang ya? Oh iya, saya terbiasa panggil Bapak soalnya. Abang boleh ya? Boleh. Biar lebih Ya. dekat gitu ya, Iya, Bang Benget silakan. ya. Ini Ya. sehat ya, semangat ya hari ini? Sehat, sehat sekali. Ini katanya kalau Bang Benget nih, Kak Wulan, bawanya agak-agak serius ya, pembicaraannya ya. Ya mungkin ya, kelihatannya seperti itu. Gitu. Tapi nggak tahu ya. Nggak juga. Nggak juga ya. Iya. Oke, terima kasih loh Bang Benget Iya, sudah sama-sama hadir ya. ya. Ini banyak nih pertanyaan dari kita nih, apalagi mungkin juga banyak generasi milenial nih yang juga sudah menunggu-nunggu pemilu 2024 ya. Iya. Dan juga masyarakat secara umum ya. Betul. Nah ini nih kalau volunteers ataupun sukarelawan juga kayaknya juga sangat penting untuk mendukung ya, ataupun gimana sih juga program-program KPU ya bisa menstimulus para volunteerism ini untuk dapat ikut bergabung menyukseskan pemilu. Ini nih kita tanya nih ya langsung ya. Iya, karena pasti banyak masyarakat pengen ikut serta ya untuk menyukseskan pemilu dan pilkada 2024. Betul. Ya. Hidup Indonesia. Oke. Nah, jadi Bang sebenarnya kesukarelawan atau kalau bahasa gaulnya kan volunteer ya, volunteer ya. Gimana sih kira-kira KPU ini apakah benar butuh tenaga-tenaga sukarelawan? Ya, saya kira tema yang diangkat ini menarik sekali ya. Tema yang penting ya, tetapi sudah lama agak dilupakan. Karena secara filosofis ya, secara dari historisnya juga demokrasi yang salah satu pemilunya itu adalah instrumen utamanya itu kan dibangun di atas kesukarelaan politik, voluntarism ya. Jadi orang mau memberi haknya datang ke TPS, datang ke kampanye itu harusnya didasarin kesukarelawanan. Bukan dipaksa-paksa, bukan ditekan-tekan, tapi karena kehendak sendiri, karena rela hati, ya mau dia menggunakan hak pilihnya atau ingin berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Itu dasarnya dibangun di atas itu. Nah sekarang mungkin ini yang agak hilang ya, agak tidak kita temukan lagi saat ini. Tentu banyak karena sebabnya banyak faktor. Tetapi tema ini saya kira menjadi penting karena ketika bicara politik, bicara demokrasi, dan kali ini bicara pemilu, voluntarism itu basically itu fundamennya itu. Dasarnya sebenarnya harus dibangun di sana. Tapi sekarang kan orang suka, aku datang ke sana, untungku apa? Langsung gitu, ya kan? Itu masih dalam hal menggunakan hak pilih Iya, ya, Pak, ya? Belum jadi aktif orang secara tahapan gitu. Saya nggak tahu apakah ini karena zaman atau karena perubahan sikap ya, perkembangan, tetapi ya ini yang akhirnya mempengaruhi atau mengikis voluntarism itu. Jadi
orang datang berpolitik kadang-kadang karena hitungan-hitungan jadinya, karena ya apa namanya pamrih, karena apa manfaatnya bagi saya secara material ya. Yes. Tetapi manfaatnya sebenarnya kan banyak ya. Kalau dia menggunakan hak pilihnya, dia bisa dapatkan pemimpin yang baik, Betul. dapatkan pemimpin yang punya program Yes. mendukung hak-hak masyarakat, membuat lebih sejahtera, lebih adil. Itu kan manfaat yang lebih besar. Nah, jadi voluntarism itu menjadi sesuatu tema yang menarik. Kita kembalikan, kita angkat kembali supaya kita menjalankan pemilu, menjalankan demokrasi ini, politik ini dengan sukacita. Orang yang voluntarism kan itu orang yang gembira mengerjakan sesuatu yang dilakukannya. Beda kalau orang dipaksa-paksa, ditekan, bisa aja nampak terlihat senyum-senyum, tetapi sebenarnya nggak enak hatinya, nggak tenang, nggak ya. Tapi kalau orang yang karena sukarela itu kan dia pasti pekerjaan itu dilaksanakan dengan senang, dengan gembira, dan biasanya orang memuji sikap-sikap voluntarism. Dulu bangsa kita, saya kira sangat jelas dibangun dengan voluntarisme politik. Soekarno nggak pernah ngitung-ngitung, bapak pendiri bangsa, founding and mothers kita ya, founding and fathers and mothers kita ya, itu nggak pernah ngitung mungkin berapa dapat saya ya berjuang dari satu daerah ke daerah yang lain. Belum ada mobil, belum ada pesawat yang gini banyak ya. Susah bayangkan Soekarno-Hatta bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ada Belanda, ada penjajah, ditekan, diburu-buru. Pasti karena kesukarelawanan memimpikan Indonesia yang merdeka, Indonesia yang lebih baik. Nah sebenarnya itu. Nah sekarang politisi kita semua yang terlibat politisi ini apakah sudah ataukah masih punya itu pertanyaan menarik ya. Harusnya kita juga mencontoh beliau Iya, ya, saya untuk kira punya semangat itu ya. Iya. Iya, jadi sukarelawan seperti apa nih sebenarnya yang kita butuhkan untuk mensukseskan pemilu ini ya, Bang? Ya mungkin ya itu tadi apa ya contoh saja kan saya baca buku-bukunya, kalau kita baca mereka berjuang itu kan memang karena kesukarelawanan, kerelaannya memberi yang terbaik untuk Republik, untuk Indonesia. Iya. Nah kalau kita bicara sekarang, konteks sekarang, ya mestinya saya kira sama. Kita semua harus berpikir kalau penyelenggara memberi yang terbaik sebagai penyelenggara. Jika Anda politisi, jika Anda kandidat ya, apakah caleg atau calon kepala daerah, mestinya berpikirnya memberi yang terbaik yang dari yang dimiliki untuk menjadi pemimpin, memperbaikin. Ini Pak Benget ini mengutip mungkin pernyataan Konfusius ya Pak ya? Ya jadi ya bisa jadi ya, saya pernah baca. Tapi maksud saya itu ya, kalau mau kita jadi pemilih, nah tadi kan jadi penyelenggara, jadi politisi. Nah jadi pemilih, voluntarism seperti apa? Ya menjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu dengan tadi kerelaan hati, tidak dipaksa karena kesadaran. Tapi kan basicnya semua orang supaya rela, supaya sukarela kan dia harus punya kesadaran. Betul. Hak dia tentang haknya tahu, dia sadar menggunakan hak pilihnya itu. Nah mungkin di problemnya di sini kita ini sekarang yang masih agak perlu kita kebut lagi, karena kita melaksanakan ritme ritual pemilu ini sekarang, tetapi mungkin kita saya bicara kita karena semua pihak mungkin kurang membenahi masyarakat pemilih itu dengan pemahaman tentang hak dan kewajibannya, sehingga akhirnya orang dipengaruhi yang itu tadi ya, kalau datang pemilu yang dia kirain wani piro, berapa bos di sana, di sana berapa kan gitu, jadinya yang sifatnya jauh dari sikap-sikap perilaku kerelawanan itu ya kan. Karena kerelawanan itu kan sebenarnya kita itu ikut terlibat tapi nggak mikirin pamrihnya dulu dalam bentuk material, tetapi pamrihnya dalam bentuk kemaslahatan bersama. Jadi kan sebenarnya juga masyarakat ini belum paham ya arti sebenarnya volunteers ini, dan juga tujuannya tadi yang seperti Abang bilang ya, tujuannya sebenarnya untuk kita sendiri juga ya, bisa mempunyai pemimpin yang baik. Lalu KPU ada program-programnya nggak sih kira-kira untuk para volunteer? Banyak ya, dalam setiap pemilu pilkada KPU itu punya program di tingkat nasional namanya relawan demokrasi. Ya, relasi kalau disingkat relawan demokrasi itu
direkrut untuk memberi sosialisasi, memberi pendidikan pemilih, penyadaran kepada segmen-segmen masyarakat tertentu yang selama ini mungkin agak terabaikan. Saya pakai bahasa terabaikan mungkin karena aksesnya terbatas. Misalnya mereka yang kaum perempuan, pemilih perempuan, kadang-kadang kan tidak mendapatkan akses seperti laki-laki, ya kan? Kepada kelompok pemilih disabilitas, ya kan? Kepada kelompok pemilih pemula yang belum mendapatkan informasi kepemiluan, baru pertama menggunakan hak pilih. Kepada kelompok pemilih marginal, misalnya pedagang kaki lima, yang hari-harinya sibuk mikirin memenuhi nafkah, tapi dia nggak, pengetahuan kepemiluannya terabaikan. Akhirnya tadi mudah terperangkap dengan yang tadi, yang transaksional lah, wanipiro, segala macam. Nah ini sebenarnya kita punya program itu, jadi ada rekrutmen nanti ya di tahapan pemilu, ketika masuk ke tahapan-tahapan yang penting di sosialisasi itu, relawan demokrasi itu. Jadi itu media bagi masyarakat pemilih yang ingin terlibat, berpartisipasi. Nah tadi kan kesukarelawanan itu kan sikapnya, bentuknya kerelawanan itu partisipasi. Partisipasi itu bisa jadi penyelenggara, bisa nanti PPK, bisa ya panitia pemilihan kecamatan. Nah, nanti kita rekrut di tingkat kecamatan. Kalau udah waktunya panitia pemilihan tingkat kelurahan, PPS, sampai yang di TPS, Bu Gina, yaitu yang TPS KPPS, yang itu jumlahnya jutaan orang, kan ada berapa ratus ribu nanti TPS kita di hari H. Nah itu satu bentuk. Nah misalnya bisa juga bentuk lain, kerelawanan itu dalam bentuk partisipasi adalah ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan KPU. Itu tadi melakukan sosialisasi ke segmen masyarakat tertentu. Yang saya sebut tadi ada beberapa segmen yang rentan, yang harus kita perhatikan supaya mereka tidak tertinggal, kan gitu. Kemudian juga bisa kerelawanan ini bisa dalam konteks dia menjadi misalnya pemilih yang simpati dengan partai politik tertentu. Jadi dia bisa ikut program-program kampanye partai. Ya, saya kira kan ada juga itu orang-orang yang terpikat tidak mau menjadi penyelenggara tapi ingin berpartisipasi secara politik, masuk ke kelompok partai politik, menjadi relawan pasangan calon. Kan banyak kita dengar-dengar dulu itu kan, ada si anu calonnya, dia dengan rela ingin bergabung di sana. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi sebagai akibat kalau kita punya kerelawanan politik, voluntarism itu. Jadi dalam konteks KPU tadi ya kita fasilitasi adalah sebagai relawan penyelenggara, ya itu tadi relasi menjadi penyelenggara ad hoc atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih. Karena kan KPU nggak bisa menjangkau seluruhnya ini kan, kami terbatas. Kalau di kabupaten kota hanya 5 orang, ya kan? Punya sekretariat hanya berapa, sementara kota Medan jumlah penduduknya 2 juta, 21 kecamatan. Belum lagi, benar, segmen masyarakatnya beragam, plural, ada yang perkotaan, ada yang di pesisir, ya kan? Ada yang kita juga panjang juga. Jadi kita butuh kalau orang banyak berpartisipasi didasari karena kerelawanan, kita senang. Masalahnya kadang-kadang orang berpartisipasi itu tadi tidak didasari sikap kerelawanan, langsung berapa? Ini dia. Berapa honornya, berapa ininya, uang sakunya per bulan. Nah, apakah ini yang kemudian menjadi tantangan kita? Jadi tantangan kita memberi pemahaman sebenarnya politik itu tidak mesti dimaterilkan seperti itu. Karena politik itu kan kalau kita baca-baca kan kayak tadi kemaslahatan bersama, kemakmuran bersama. Nah itu yang harus kita kerjain sama-sama dengan kerelawanan. Sebenarnya kan banyak contoh-contoh kalau di tingkat pedesaan, kampung kita dulu namanya gotong royong, ya kan? Gotong royong, sukarela, bantuin keluarga, bantuin kampung kita untuk maju bersih, kan itu kan gotong royong. Sebenarnya contoh-contoh konkret di level kecil yang mungkin ini perlu kita bangkitkan lagi untuk konteks yang lebih besar seperti pemilu, menjadikan pemilu lebih baik, jangan curang. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya ya. Kalau pernah jadi volunteer?
Enggak. Ya, kayaknya saya juga harus jadi volunteer nih setelah ini Pak Iya, ya, boleh. siap-siap Kita ya. welcome saja ya. Karena banyak manfaatnya ya. Siapa tahu juga selain kita juga nambah ilmu di dunia politik ya, Iya. ketemu seseorang, oh enggak ya? Iya, Cari iya. jodoh gitu sekalian ya kan ya. Katanya nih di luar gimana Mbak Wulan? Ini program relawan demokrasi ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Ini Berapa kali seingat pemilu saya kira-kira? sejak pemilu 2014 sudah ada. Oh, berarti udah Di lama. 2019 juga. Jadi setiap pemilu berlangsung, bahkan di pilkada. Di Iya. pilkada itu kan penyelenggaranya KPU daerah kan. Itu sebenarnya juga Medan kemarin sekolah saya itu merekrut juga ya beberapa kabupaten kota dalam pilkada 2020. Jadi ini program yang sudah cukup lama dan memang itu tadi pendekatan kita adalah segmen-segmen kelompok pemilih yang rentan. Rentan dalam arti mereka sulit dapat akses informasi, sulit mendapatkan pengetahuan, tidak seperti kita kan disabilitas Tapi misalnya. mereka bisa nggak ya ngasih ide kreatif untuk Oh boleh, makin senang kita kalau ada ide-ide kreatif karena itu tujuan kita justru itu. Kita ambil relawan dari segmen kelompok pemilih itu Iya. supaya mereka kan lebih paham. Mhm. Misalnya kita ambil relasi dari segmen pemilih pemula. Saya nggak tahu sekarang kesenangan anak muda Iya, apa. Saya udah menjelang tua kan gitu kira-kira kan. Anak muda sekarang kan beda cara pikirnya, cara bicaranya. Dia nggak mungkin dengar ceramah-ceramah banyak-banyak. Iya. Mungkin dia senang apa yang konkret. Oh ini politik. Misalnya, oh iya. Nah, gitu. Kita ambil dari segmen itu relawan kita nanti supaya bisa mendekati secara komunikatif dengan mereka gitu loh. Secara metode juga bisa menyampaikan pesan kepada kelompoknya lebih cepat, lebih akurat, lebih nyampe. Jadi itu pendekatannya begitu. Oke, ini Ya. nggak terasa ya. Sebenarnya aku pengen lebih panjang lagi ya, Ya. cerita sama Bang Benget nih ya, seru Nggak banget terasa. ya. Di luar Ya. dari pembicaraan kita nih ya, katanya Bang Benget ini gemar olahraga bener. Kok tahu? Iya ya, ini gitu ya. Banyak tulisan di Facebook, Mbak. Dimuat juga di salah satu harian terkenal di Kota Medan kan, Pak. Wah, Dalam seru sepak banget ya. bola internasional. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong untuk Bang Benget, terima kasih. Terkait tentang pembahasan kita hari ini ya, ada apa nih pesan ataupun harapan untuk kita lah semua ya, teman-teman. Ya, saya kira poin penting adalah politik itu tidak jahat, tidak buruk ya. Politik itu mulia. Maka sebenarnya politik itu membutuhkan kerja kesukarelawanan, voluntary. Ya. Karena voluntary itu dekat dengan kerja-kerja mulia. Biasanya orang yang rela bekerja itu kan dipuji. Ini kalau kita lihat misalnya relawan bencana, relawan kerja-kerja kemanusiaan kan kita bangga, senang kan. Nah, itu sebenarnya politik tidak jauh beda karena yang mau dikerjain politik, mau dikerjain pemilu kan sebenarnya mencari pemimpin, mencari program dari pemimpin yang bisa memakmurkan kita. Bisa memajukan kesejahteraan Kota Medan, kesejahteraan bangsa Indonesia. Kan itu yang mau kita cari. Ya. Bukan mau cari siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu sebenarnya hanya karena suara saja. Tetapi esensinya adalah mencari pemimpin, wakil-wakil kita di eksekutif dan legislatif yang bisa membawa kemajuan kesejahteraan kita, keadilan kita lebih baik. Ini kerja mulia. Jadi sebenarnya karena terdistorsi selama ini politik itu dianggap buruk, politik cari untung, ya itu tadi akhirnya semua yang terkait itu pemilu demokrasi ya dihitung-hitung wani piro, nomor piro wani piro ya gitu-gitu seperti di pasar akhirnya. Padahal kan enggak. Ya. Politik itu ekspresi kita untuk mewujudkan kemajuan kemaslahatan bersama. Yes. Saya sejahtera bersama Wulan, bersama Gina. Nggak mau saya hanya sejahtera. Ya. Nah, itu politik. Kalau hanya mau sejahtera saya itu bukan politik. Itu sebenarnya kerja profesi saya, kerja pribadi aja. Tapi kalau untuk semua kita itu kan kerja politik. Apa itu yang harus Itu yang diluruskan mulia. mungkin ya, Pak, Iya, ya? makanya Mindset supaya- selama ini bilang politik itu kotor. Oh gitu. Ternyata iya, bukan, itu gitu. yang banyak Tujuannya keliru. itu mulia gitu. Iya, ternyata. kerja politik itu hanya orang cari untung saja, cari ini. Transaksional Nah, ya gitu. banyak mungkin ya banyak kesalahan dari si politisinya karena mempraktekkan begitu ya. Ada kesan yang seperti itu. Tetapi sekali lagi kalau mau kita lihat awal mulanya sejarah bangsaan kita, ini kan diawali dengan kerja politik. Menjadi merdeka itu kan kerja politik. Kok enggak dijajah aja kita teruskan gitu ya. Mau merdeka itu kan kita mau sejahtera. Ya. Kalau kita baca-baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dibentuklah pemerintahan. Ya. Pemerintahan dibentuk dengan apa?
pemilu. Oke. Mulia sekali. Seru sekali obrolan kita Iya. kali ini. Terima kasih untuk Bang Bengas Wiryatonga sudah hadir ya bersama kita. Ya, untuk terima ngobrol kasih. bareng kita ya. Iya. Ini mudah-mudahan bisa datang lagi ya ke sini ya. Siap, Untuk ngobrol ya. lebih lanjut Dengan lagi. tema yang berbeda. Iya, iya. Karena kayaknya banyak pertanyaan juga sebenarnya dari teman-teman pemilu ya. Yang pastinya tentunya mudah-mudahan ini semakin banyak masyarakat yang tergerak hatinya untuk bisa mensukseskan pemilu bersama ya. Benar Benar ya. sekali. Oke, kalau gitu terima kasih teman pemilu yang sudah menyaksikan podcast kita. Jangan lupa apa Kak? Sekali Subscribe lagi, ya. subscribe, like, comment, and share YouTube channel KPU Kota Medan karena di situ kita akan posting podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Ya, kalau gitu saya Gina Febriona. Saya Irana Wulan. Thank you so much. Bye. Asik. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja? Boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah.